Ya pemirsa, sandang, pangan, papan. Nah, sepertinya tiga hal tersebut ini sudah tidak asing lagi ya di telinga pemirsa IDX Channel. Karena memang sandang, pangan, dan juga papan ini merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat atau bagi manusia. Di mana sandang ini adalah pakaian, kemudian pangan ini adalah makanan, dan papan adalah rumah atau tempat tinggal. Tapi kali ini saya akan lebih spesifik membahas soal rumah atau properti yang ternyata cocok loh dikoleksi oleh masyarakat ataupun dibeli oleh generasi milenial, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dan kalau kita bicara soal properti nih pemirsa, jadi properti ini memang terbagi atas dua jenis ya. Ada yang namanya properti residensial, ada yang namanya properti komersial. Nah, properti residensial ini memang fungsinya lebih untuk tempat tinggal. Contohnya seperti rumah tapak, kemudian apartemen, kondominium, hingga rumah susun. Dan untuk properti komersil, ini contohnya adalah mal, pusat perbelanjaan, gedung, hingga perkantoran. Tapi faktanya ternyata nih di lapangan banyak loh masyarakat yang menunda-nunda untuk membeli properti di masa pandemi COVID-19. Karena kita tahu ya pemirsa, harga properti ini kan tidak murah, bukan hanya 100.000, 200.000, atau 300 rupiah saja. Tapi kan harga properti ini bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Jadi di tengah keadaan ekonomi yang memang masih tidak pasti ya atau fluktuatif begitu, membuat masyarakat memutuskan untuk menunda membeli properti. Meskipun sebenarnya di tengah pandemi COVID-19 ini adalah waktu yang cocok loh untuk membeli properti. Karena ternyata di sepanjang pandemi COVID-19 ini, pemerintah ini sudah banyak memberikan insentif bagi sektor properti. Dan tentunya insentif yang diberikan oleh pemerintah ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi sektor properti, tapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau si calon pembeli. Tapi kira-kira insentif apa aja sih yang udah diberikan pemerintah untuk sektor properti dan juga bisa memberikan keuntungan bagi si calon pembeli? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan insentif properti dari pemerintah. Untuk terus mendongkrak kinerja sektor properti, pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Masyarakat dapat memanfaatkan insentif ini hingga Desember 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 PMK.010/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun periode Maret 2021 hingga Agustus 2021. Lebih lanjut, ketentuan ini mempertegas rumah toko dan rumah kantor merupakan cakupan dari rumah tapak. Rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif ini. Pertama, antara lain harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Kedua, merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang serta belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Selanjutnya diberikan maksimal 1 unit properti per 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Di sisi lain, perpanjangan insentif PPN properti hingga akhir tahun diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada sektor properti. Bagaimanakah pemirsa, Anda tertarik membeli properti di tahun ini dengan memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah? Jangan lupa siapkan dananya ya. Berbagai sumber, IDX Channel. Wah pemirsa, ternyata pemerintah kembali memperpanjang insentif PPN DTP sampai dengan akhir tahun 2021. Nah, PPN DTP ini merupakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah yang nilainya ini sekitar 10% pemirsa. Jadi contohnya kalau saya ingin membeli properti dengan harga awal 500 juta rupiah, tapi kalau saya ikutan insentif pemerintah ya PPN DTP 10% tadi, artinya dari 500 juta rupiah tersebut dikurangi 10% atau dikurangi sekitar 50 juta rupiah. Jadi total rumah ataupun properti yang cukup saya bayar ini hanya sekitar 450 juta rupiah. Jadi lumayan ya, harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan harga awal tadi yang sebesar 500 juta rupiah. Dan tidak hanya itu pemirsa, ternyata Bank Sentral atau Bank Indonesia juga masih memberikan diskon nih kepada para pembeli properti di tahun 2021 ini. Karena lagi-lagi tidak hanya pemerintah ya, ini Bank Sentral juga memberikan insentif berupa DP 0% yang sebenarnya ini bisa kita nikmati dan bisa menjadi peluang bagi para masyarakat termasuk generasi milenial
yang ingin membeli properti di masa pandemi COVID-19. Dan kalau sudah banyak banget ya insentif atau program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak kinerja sektor properti dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat termasuk generasi milenial untuk membeli properti di masa pandemi COVID-19 ini, saatnya kita bahas yuk kira-kira tips-tips atau apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membeli properti di masa pandemi COVID-19. Nah, tips yang pertama bagi pemirsa IDX Channel ketika ingin membeli properti tentunya adalah memilih pengembang atau developer yang terpercaya. Jadi harus cari developer yang memang berpengalaman ya, kemudian proyeknya sudah banyak, dan kita juga perlu tahu nih kira-kira latar belakang si developer ini seperti apa. Ada kasus-kasus yang sekiranya ini tidak mengenakan atau ada trouble nggak sih sama si developer tersebut ya. Kalau misalnya memang tidak ada, berarti boleh deh kita membeli properti dari pengembang atau developer tersebut. Dan untuk mengecek ya apakah developer tersebut atau pengembang tersebut ini benar-benar terpercaya atau bagus nggak sih kinerjanya, kita bisa cek ini lewat situs sistem registrasi pengembang, yaitu di sireng.pu.go.id. Jadi bisa dicek ya pemirsa kinerja dari si developer atau pengembang tersebut. Kemudian tips yang kedua, jangan lupa ketika kita ingin membeli properti ini kita harus memilih lokasi strategis ya, terutama yang memiliki akses ke berbagai transportasi. Jadi memang ketika kita ingin membeli properti ya, contohnya lokasi yang strategis, ini memang harganya akan sedikit lebih mahal, tapi tentunya akan ada fasilitas yang lebih yang bisa kita dapatkan. Contohnya lebih dekat dengan transportasi publik, kemudian juga lebih dekat dengan pusat kota. Kemudian kalau memang pemirsa ini tetap ingin membeli properti dengan harga yang terjangkau, penting nih harus melihat kira-kira wilayah atau lingkungan tersebut ini prospek kedepannya seperti apa sih, misalnya dalam 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan. Kalau sekiranya properti yang kita beli di wilayah atau lingkungan tersebut ini prospek kedepannya bagus meskipun harganya murah, itu boleh lah ya kita pilih, kita jadikan pilihan untuk kita koleksi ketika kita ingin membeli properti di tengah pandemi COVID-19. Kemudian selain sudah kita memilih lokasi yang strategis, kemudian juga memilih pengembang properti yang terpercaya, kira-kira tips apa lagi ya atau hal-hal apa lagi ya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli properti di masa pandemi COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Ketika seseorang ingin membeli properti, tentunya harus melewati keputusan yang matang. Karena seperti yang kita ketahui, properti merupakan salah satu instrumen investasi dan barang kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki harga yang tidak murah. Salah satu tips dalam membeli properti adalah cek tipe bangunan rumah. Bagi keluarga kecil, sebaiknya pilih rumah dengan halaman dan tanah yang masih ada ruang untuk pembangunan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, tentu anak-anak semakin besar dan membutuhkan ruang lebih. Di sisi lain, membeli rumah itu butuh kejelian dan kesabaran. Jangan tergiur dengan iklan bombastik dan poster promo. Jadilah pembeli yang kritis, aktif bertanya dan membaca setiap klausul pembelian. Jika ada pengajuan KPR, pilihlah bank terpercaya dan terbukti amanah, dan jangan lupa perhatikan suku bunga. Dan yang terakhir, periksa kembali tabungan dan sumber pendapatan Anda. Berapa kemampuan Anda untuk membayar DP dan mengangsur? Persiapan biaya merupakan hal yang sangat penting mengingat sistem KPR merupakan komitmen jangka panjang. Idealnya, total cicilan KPR dan utang lainnya tak melebihi 35% dari pendapatan. Itulah beberapa tips yang bisa Anda perhatikan agar tetap cuan ketika Anda ingin membeli rumah di masa pandemi COVID-19. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, ternyata ketika kita ingin membeli properti ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita ingin membeli dengan sistem KPR, kalau bisa cicilan per bulannya itu tidak lebih dari 30 sampai dengan 35% dari pendapatan kita pemirsa. Kemudian kita juga bisa nih sebenarnya menyiapkan dana untuk membeli properti sejak awal atau sedini mungkin. Contohnya dari sekarang misalnya ya, kita bisa menyiapkan dana darurat, kemudian kita juga bisa berinvestasi kecil-kecilan. Jadi nanti return investasi yang sudah kita lakukan sejak dini, itu pada akhirnya bisa kita manfaatkan untuk membeli properti dengan memanfaatkan berbagai insentif dari pemerintah ya. Tadi ada PPN DTP yang diperpanjang sampai dengan
akhir tahun 2021 dan juga DP 0% yang juga diberikan nih kepada si calon pembeli properti. Kemudian kalau kita ingin membeli properti dengan sistem KPR, sebenarnya hal-hal apa lagi ya yang harus kita perhatikan? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari M. Karisma selaku financial planner dalam tayangan berikut ini. Dalam upaya kita untuk mengumpulkan dana terkait dengan pembelian properti, maka akan ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, biasanya terkait dengan kebutuhan kita. Apakah kita membeli properti untuk menunjang aktivitas, mobilitas kita sehari-hari, atau untuk sekedar berinvestasi. Nanti ini erat kaitannya dengan kebutuhan kita terhadap jenis propertinya. Apakah kita ingin mencari yang tipikalnya landed, ya, perumahan, atau mungkin kita membeli yang tipikalnya apartemen ataupun rumah susun. Yang kedua adalah penting sekali untuk kita bisa menganalisa kapasitas kita. Karena sekarang sudah sangat umum kita membeli properti dengan menggunakan fasilitas KPR. Makanya semakin besar properti yang kita incar, maka biasanya loan to value atau plafon yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil KPR itu akan semakin kecil. Sehingga konsekuensinya DP-nya itu akan semakin besar. Di sisi yang lain, semakin kecil propertinya, kita bisa mengambil peluang untuk bisa memanfaatkan LTV-nya itu semakin besar, sehingga itu akan menjadi strategi kita untuk meminimalkan down payment ya. Dan yang ketiga, penting sekali ya, kita untuk bisa menjaga sustainability pembayaran kita. Makanya pastikan apabila kita apalagi masih muda saat ini, tidak masalah kita mengambil KPR dengan jangka waktu yang panjang sekalipun, 10-15 tahun, selama kita yakin saat ini kita mampu mengangsurnya, pada akhirnya harga properti itu pun akan mengalahkan jumlah angsuran serta bunga yang kita bayarkan. Ya, dan kalau kita bicara soal KPR lagi nih pemirsa, ternyata ketika kita ingin membeli rumah dengan sistem KPR, ini memang ada beberapa jenis bunga KPR ya. Yang pertama itu adalah bunga floating atau bunga mengambang, kemudian ada yang namanya juga bunga tetap. Dan terkait dengan bunga floating ataupun bunga tetap ini sebenarnya memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing nih pemirsa. Kalau kita bicara soal bunga floating ya, jadi contohnya seperti ini. Ketika saya ingin membeli rumah dengan sistem KPR dan saya memilih bunga floating. Jadi mungkin pada awalnya bunganya hanya sekitar 5%, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita ataupun kalau saya pilih bunga floating ini, nanti bunganya bisa berubah-berubah nih pemirsa. Bisa aja di tahun berikutnya jadi 6%, jadi naik begitu ya, ataupun mungkin di 2 tahun berikutnya bunganya malah turun jadi 3%. Nah, itu bisa kita katakan sebagai salah satu keuntungan jika kita membeli rumah dengan sistem KPR kemudian memilih bunga floating tadi. Dan kalau misalnya kita memilih bunga tetap begitu ya pemirsa, jadi dari awal sudah ditentukan bunganya dan tidak akan berubah sampai nanti masa KPR kita selesai. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita bicara lagi nih soal beli rumah di masa pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, mulai dari DP 0%, kemudian perpanjangan PPN DTP, tentunya ini akan memberikan satu keuntungan yang sangat banyak sebenarnya bagi si calon konsumen, karena bisa mendapatkan harga properti dengan lebih murah, kemudian administrasi KPR-nya juga lebih mudah. Dan kalau diperhatikan ternyata sejak tahun lalu ini tidak ada loh pengembang ataupun developer yang menaikkan harga properti, karena memang saat ini kita katakan kinerja dari sektor properti ini masih tertekan ya, dan cocoklah bagi kita nih, terutama generasi milenial yang ingin membeli properti karena harganya lagi murah-murahnya ditambah insentif dari pemerintah. Dan di sisi lain, gak cuma si konsumen aja yang diuntungkan dengan adanya berbagai insentif dari pemerintah, tapi tentunya developer atau pengembang dan juga perekonomian Indonesia ini diuntungkan dengan adanya insentif-insentif dari pemerintah. Karena memang ini bisa mendongkrak kinerja properti ya, di mana memang properti sendiri juga memberikan multiplier effect yang cukup banyak karena memiliki sekitar 174 industri turunan dan 350 jenis industri kecil pemirsa. Dan